alhamdulillah eh, dikasih Allah untuk bertemu dengan beliau. Masih ngeliat kan nih bang? Iya kan? Enggak, udah enggak. Masih diberikan Allah untuk bertemu dengan beliau kemarin di Jakarta gitu. Dan syukur alhamdulillahnya itu dia orang yang baik gitu. Dia baik, dia eh, sopan. Satu lagi itu ini ya, kayak apa yang saya rasakan itu ya. Abang itu ini, biar deh. Maksud itu, ya contoh kayak kita pergi kemarin itu kan. Nah, lu rela loh bang di belakang. Gue lu suruh depan gitu. Situ asli Iya. Mas Jibril ini. Iya, emang gitulah. Jadi kelihatan jalan kan lo tamunya. Jadi lo yang lihat jalan lah, jangan gua. Gue tiap hari lewat situ. Oh iya bang. Iya kan? Kan Hmm. lo tamunya, jadi lo yang mesti nikmatin. Apa ini? Abis itu kita makan ini, makan ceker. Yoga nggak suka ceker. Tapi ada roti, roti itu apa? Roti yang pakai susu tuh. Kayak bakpao gitu bang ya. Kayak bakpao kosong tapi pakai pakai susu. Susunya enak banget lagi. Jadi lapar gue. Ceker itu yang satu ceker 40.000 itu kan. Tiga. Oh, tiga ceker 40.000. Iya, Ah, iya, iya. udah nggak usah disebut harganya. Tapi ya cekernya enak sih. Menurut gue cekernya enak sih. Bang Faruk juga nyoba dan Bang Faruk bilang ceker ini apa namanya? Roti mantau, betul. Ini Aku juga bang. cekernya. Juga sebenarnya nggak mau nanya ini. Ya kamu Islam atau Kristen? Karena itu yang Kristen aja dulu bang ya. Yang Islam Ah, aja dulu. Kalau ah. Kristen sudah naik gitu. Saya Kristen mau naik gitu bang. Itu bang. Ini kalau ada yang belum lihat. Nah, Oh iya 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 iya. Iya. Hmm. sama sama Bang Faruk juga nih. Ada Bang Faruk, ada Ustadz Dio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yoga sama Bang Faruk. Ya kan kita kalau cowok kerjane ngopi mah ngobrol, ngopi mah ngobrol. Hmm. Bang Jip kecil ya? Bukan gue yang kecil, gue 172 coy. Nggak tinggi besar lah bang Jibril ini loh. Iya, gue Tinggi besar. 172, berat gue 74. Gue nggak kecil, yoganya aja kayak ini gala jambu. Tuh. Iya, cuma badan badan bang Jibril ini sih spek gede badan dia gitu. Kalau aku cuma tinggi. Ya. Bang Jibril mualaf juga kak? Enggak, gue muslim dari lahir. Apologet Oten apa ada juga ngumpul-ngumpul? Waduh, belum tentu ini kan, belum tentu searah kan. Hmm. Paling berisik Bang Faruk. Enggak, mungkin karena enggak kemarin Bang Faruk pendiam Bang Faruk Iya mungkin bang. real life-nya enggak ini, enggak. Tapi Bang Faruk memang badannya guys, waduh. Ya, lo sekali sekali hantam kalau kena dagu, oh nggak bangun gitu ya. Ya kan? Sekali kalau dihantam kena dagu kita selesai. Iya betul. Bang Faruk tuh badannya gede, sterek, buih. Apa tuh badannya kayak tersolang kayak hulu besar badannya. Kan kayak Hulk. Hmm. Gede banget bahan. Terus begitu pesan makan, dia mau begitu dikasih menu yang ditanya sama Bang Faruk yang ada proteinnya. Coba makanan ini yang ada proteinnya. Nasi Hainan nggak pakai nasi, gimana itu guys? Yang dipesan nasi Hainan nggak pakai nasi. Jadi Hainannya aja, ayamnya doang.
Nasi Hainan nggak pakai nasi, berarti ini ya, ayam pop ya? Lauknya aja bang, iya. Yang ayamnya kecil ya bang ya? Iya, ayamnya cuma segini. Ayamnya cuma segini nih. Tapi Bang Faruk badannya gede banget coy. Beneran dah. Nih, dibandingin nama gue ya, bentar. Gue 74. Gue 172, berat gue 74. Ah, lihat Bang Faruk badannya. Ini bukan lengan ini guys, ini paha. Ini paha nih. Gila. Nah, apalagi sama yoga. Udah selesai. Tuh, ini paha nih. Ini bukan lengan, ini paha. Iya, betul betul betul. Nah, makanya akhirnya fotonya kita gede-gedein badan kita tuh. Cuman aku paling kurus emang. Iya, kurus. Coy, lengannya sepaha gue coy. Itu nggak berat dia bawanya. Iya makanya. Coba kita lihat nih, ada nggak? Pir, kalau mau naik Pir. Nah, tuh ada rostrum tuh. Coba naik Bang rostrum. Nah, saya jambak tuh. Kristen bang. Bang rostrum itu Katolik. Jangan kasih air, tak kasih kuah bakso. Ya, dia lagi marah-marah maknya. Selamat Malam, Selamat malam, Bang Rostrum. Bentar, Gimana? pakai ini dulu. Pakai Pakai mic headset. dulu. Oke, siap, siap, Headset. siap. Sorry, gaduh suara piano. Lagi latihan apa gimana? Ya, biasa lagi latihan kita mah. Mau pentas. Pentas di ini apa di gereja? Di gereja. Gereja. Oh. Gimana kabar Bang? Sorry. Sehat Bang? Sehat, sorry nggak open cam ya. Nggak apa-apa, santai. Ini kemarin terakhir kita ngobrol soal yang di room saya, masih inget nggak? Yang kita ngobrol 2 Ingat jam, 3 jam. itu janji itu masih pengen ngobrol itu, maksudnya masih ingin betul-betul ada waktu dan bisa santai dan lama gitu loh. Iya. Itu enggak Abang kan bilang ada apa namanya? Resume dari STT Abang. Tapi Ya. kan resume bukan sumber primer kan. Ya. Mau cross check sama saya. Itu udah ada? Belum? Oh, sudah. Cuman kan nanti saya nggak bisa tampilin data. Cuman beraninya saya pakai narasi ya, Bang. Karena itu kan ada hak ciptanya. Maksudnya kayak untuk kalangan sendiri. Dan itu ada ininya sih. Setiap lembar itu kan ada kodenya. Ada watermarknya. Kan. Jadi kalau sampai nanti aku keluarin, kena itu. Ya udah nggak apa-apa. Nanti bisa di room kita atau nanti di sini juga bisa gampang kalau Abang mau narasi. Cuman kalau ini nanti waktunya kayaknya Nggak panjang. nggak panjang, kepotong. Cuman betul nggak ingin apa-apa. klarifikasi saja karena itu kok saya merasanya itu apa ya, propaganda sepihak atau bagaimana gitu. Selalunya. Seperti itu. Selalunya. Salam Apa kenal Bang narasinya, Bang? Yoga. Oh iya, Bang Yoga. Bang Rostrum kenal Bang Yoga, tahu Bang Yoga ceritanya. Nggak tahu. Nggak tahu, cuman di room Supandi dulu abang ini. Iya kan bang? Pernah di room Supandi dulu kan? Room siapa? Supandi. Fandi.
Oh, Fandi Ahmad. Ya, 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 pernah. Ya itu Bang, kan kalau di STT itu satu menyerang Nabi Muhammad itu ya, satu ya. Bagaimana dia memperistri sekian, ya kan? Terus yang kedua di bawah umur itu. Kita ngomong oknum, maksudnya kita ngomong bukan oknum, maksudnya kita ngomong oknum yang menulis buku ini membuat narasi tentang salah satunya untuk Nabi Muhammad itu yang perlu pingin saya dapat klarifikasi gitu. Jadi supaya dan ini kalau bisa segenap resource atau properti yang dimiliki, misalkan kayak Bang Jibril ini punya resource atau properti yang bisa untuk mengupload ini ya biar diketahui kalayak umum gitu. Bahwa narasi seperti ini tuh sangat merugikan gitu. Itu sih. Oke. Berarti soal pernikahan atau soal Aisyah berarti ya? Ya, pernikahan kenapa lebih dari satu dan ada yang usianya masih sangat muda. Terus kemudian kedua kenapa harus berperang? Gitu. Dua itu dulu ya terkait dengan Nabi Muhammad. Oke. Anu aja di recording aja Bang. Biar Enggak, kalau ini saya jawab satu-satu dulu. ya. Kalau soal apa namanya Aisyah ya, berarti ya. Kalau soal Aisyah kita sama-sama tahu, nih saya buka aja sebentar ya. Bentar ya. Oke. Dari Aisyah. Kan ada hadis yang mengatakan bahwa dia dinikahi umur 6 dan satu rumah di umur ke-9 tahun. Nah, tapi itu kita bisa tahu Bang, kalau Abang tahu life expectancy nggak? Pernah dengar. Life expectancy itu artinya umur rata-rata. Tapi nanti kita ke situ. Di sini Bang, ada hadis yang bernarasi seperti ini. Anas menceritakan saat terjadinya perang Uhud, kaum muslimin tidak dapat memposisikan diri dekat Rasul. Saat itu ia melihat Aisyah dan Ummu Sulaim yang tergopoh-gopoh membawakan kantung air untuk diminum pasukan perang. Di sini kita tahu Aisyah udah ikut perang Uhud. Ya. Nah, di narasi berikutnya, Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah tidak mengizinkan dirinya ikut dalam perang Uhud ketika ia berusia 14 tahun. Nah, jadi si Abdullah ini nggak boleh ikut perang Uhud waktu dia berusia 14 tahun. Namun ketika perang Khandak usianya 15 tahun, Nabi pun memberikan izin. Jadi kita dari sini, dari dua hadis ini, dari dua riwayat ini, diceritakan bahwa orang yang ikut perang Uhud ini minimal umurnya 15 tahun. Jadi Aisyah di sini waktu perang Uhud dia udah ikut. Nah, Aisyah ini dinikahkan 1 tahun sebelum perang Uhud. Berarti minimal Aisyah dinikahi umur 14-15. Itu satu Bang. Dan kalau di dalam Al-Quran diceritakan bahwa laki-laki dan perempuan itu boleh menikah itu begitu udah balik. Jadi nggak ada batasan umur Bang. Jadi batasannya itu balik. Nah, tapi kalau kita lihat, Abang tahu ya, ini dari ke-Yahudian. Kalau saya buka Bang, Sefaria, di Genesis 25, Genesis ini berarti keluaran ya, kitab keluaran. Di sini dibilang, Isaac was 40 years old when he took a wife Rebecca. Jadi Ishak dia berumur 40 tahun waktu dia menikahi Rebecca. Nah, dari catatan-catatan Yahudi, kita bisa tahu bahwa di sini tuh dikasih tahu bahwa under the circumstances, no criticism can be leveled at Isaac for not getting married earlier. Rebecca was only 3
years old when Isaac married her. Jadi Rebecca dinikahi Ishak waktu dia berumur 3 tahun. Jadi kalau standar keyahudian, itu kalau kita baca kitab fikih mereka, ini dari Nidah 44b, di nomor 9, ini misnahnya, kalau saya, ini hukum nikah mereka. Seorang gadis berusia 3 tahun 1 hari yang dijodohkan oleh ayahnya, dijodohkannya melalui, jadi di 3 tahun 1 hari, itu udah ini bang. Nah, jadi moral kompasnya di mana? Yang satu udah ikut perang, yang satu 3 tahun 1 hari. Nah, tadi kita balik ke life expectancy. Life expectancy itu bang, rata-rata umur. Rata-rata umur kalau saya cari tahu ya, life expectancy abad 20. Umur rata-rata orang di abad 20 itu sekitar 73 tahun bang. Abang, kalau saya ganti ini ke abad 6, abang tahu nggak kira-kira berapa? 15? Tiga puluh ke 35. 35. Oh, ininya ya. Oke, oke, Life oke, oke. expectancy, Iya, iya, rata-rata iya, iya, iya. umur di Iya, abad iya, 6. iya. Oh, Nah, iya, jadi iya, iya. kalau sekarang umur 30-an itu kita udah paruh baya. Di abad 6, paruh baya itu 15, Bang. Jadi umur 8, 9, 10, 11, 12 itu udah remaja. Makanya, dan untuk pengetahuan juga ya, Aisyah ini sebelum dinikahkan sama Rasulullah itu udah punya calon suami, Bang. Itu satu. Kedua, abang, ya saya rasa abang tahu ya, Bunda Maria dihamili Tuhannya itu umur berapa? Masih sangat, 11. ya, ya, masih sangat belia. Kalau Ya. untuk ukuran, Ya, 12 tahun minus 9 bulan, 11 tahunan. mm, mm, mm. Nah, jadi kalau dilihat dari life expectancy, dari budaya, dan yang lucunya bang, musuhnya Rasulullah aja nggak ada ngungkit-ngungkit soal itu. Jadi memang ini normal sekali di zamannya. Jadi Abu Lahab yang tukang tipu aja nggak ngungkit-ngungkit soal ini. Berarti kalau yang ngungkit-ngungkit soal ini kan udah lebih parah dari Abu Lahab ya. Kak? Jadi, nah itu kalau soal umur. Dan setelah kita tahu juga kalau Aisyah ini dia menyimpan lebih dari 4.000 hadis. Jadi setelah Rasulullah meninggal, Aisyah ini dia punya 4.000 hadis itu yang sahabat nggak tahu bang. Kenapa sahabat nggak tahu? Karena hadis-hadis ini yang terjadi di dalam rumah. Karena sahabat-sahabatnya kan nggak ada di dalam rumah. Jadi hadis-hadisnya ini cuma Rasulullah, Aisyah yang tahu. Adab gimana di rumah, adab gimana sama istri. Dan abang mesti tahu juga dari semua istri Rasulullah, cuma satu ini loh yang di bawah umurnya Rasulullah. Sisanya di atas loh. Khadijah di atas. Semua istri Rasulullah itu umurnya di atas Rasulullah. Cuma satu ini. Jadi kalau memang dianggap pedofilia dan segala macam, satu, pedofilia itu kecenderungan. Kecenderungan itu berarti majority. Berarti 7 dari 10, 8 dari 10, dia sukanya di bawah umur. Tapi kalau Rasulullah 1 dari 13. Jadi memang nggak kena banget kriterianya. Kalau memang mau masukkan ke sana. Ya bang? Masuk akal, masuk akal.
Nah, memang berarti begini ya Bang, pada pada masa itu untuk berpoligami itu kan memang salah satu budaya dan sah ya, punya istilahnya ada legalitasnya pada waktu itu gitu ya. Oh, untuk pengetahuan Abang, Hmm. waktu ayat membatasi pernikahan kita cuma bisa punya istri 4, kebanyakan di zaman itu orang menceraikan, Bang. Jadi orang punya istri 6, 8, itu mesti dikurangin ke 4. Abang paham nggak? Karena zaman itu istri lebih dari 6, lebih dari 8. Ya contohnya aja Sulaiman atau Solomon 700, 1000. Ibrahim lebih dari 1. Jadi justru oke gini deh Bang. Ini Abang bisa bisa bantah saya. Islam adalah satu-satunya agama yang membatasi jumlah istri. Abang bisa bantah nggak? Nggak bisa di tempat saya aja nggak jelas, syarat nikah aja nggak ada. Terima kasih atas kejujurannya. Ini perlu di recording, di-upload di YouTube-nya Bang Jibril ini supaya Siap. supaya dirubah itu kurikulumnya itu, SKS-nya itu. Siap. Oke, itu nanti kita bisa bisa mengulang di waktu yang lain lagi ya Bang. Tapi Kemudian kalau yang menariknya itu saya bisa kejar lagi. Sebenarnya ajaran yang membatasi istri cuma satu itu ajaran pagan Romawi kuno. Kenapa? Karena mereka punya kasta. Di zaman Romawi mereka punya kasta yang namanya Romans. Habis itu ada kasta budak. Habis itu ada kasta selanjutnya. Adanya peraturan nikah cuma satu dan sesama kasta itu biar anggota-anggota kongres di Roma itu nggak menikahi budak-budak. Nah, tapi kenapa kalian serap? Itu sebenarnya bisa kita ke sana, tapi enggak lah. Itu itu nanti makin panas yang di bawah. Jadi coba ayo kita sambung gimana bang? Oke, jadi kalau untuk pernikahan di bawah umur saya rasa terbantahkan ya, dan toh kemudian yang kedua begini, logiknya kalau istri lebih dari satu poligami itu dianggap pemimpin satu tokoh satu tokoh pemimpin yang begitu, sedangkan nabi-nabi terdahulu pun juga malah luar biasa banyak gitu ya. Nah, kenapa Betul. di STT tidak pernah membahas itu gitu? Justru kenapa mengejar Muhammadnya gitu? Terus yang kedua, apakah Muhammad itu meluruskan agama dengan pedang? Karena ada kata-kata yang dikutip, ya saya ini ngomongnya agak terputus dan agak ini ya Bang. Hmm. Itu bahwa aku akan istilahnya meluruskannya dengan pedang. Apakah betul bahwa Islam itu pedang atau yang berarti perang gitu? Oke. Kalau mau ditarik, kalau mau di quotes seperti itu, saya juga bisa mengutip, ini langsung saya mirroring aja, habis itu saya menjelaskan soal Rasulullah ya. Kalau saya mau dikutip sebaris itu, Yehosua itu ada bilang juga kalau jangan mengira aku datang untuk membawa kedamaian, tapi aku datang membawa pedang. Tapi kalau saya kutip di situ kan nggak fair bang, betul nggak? Nah, Iya, iya. Tapi kalau saya ambil ceritanya, kalau abang ambil ceritanya, Rasulullah itu berdakwah 23 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Abang tahu nggak kapan Rasulullah melawan? Dari 23 tahun itu, dari 22 tahun itu, kapan Rasulullah melawan? Ya nggak tahu. Heeh. Di tahun ke-13, bang. Dari 22 tahun, dia melawan di tahun ke-13. Begitu dia, jadi Rasulullah ini begitu dapat kerasulannya, 13 tahun pertama dia mengajarkan tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai menerima yang namanya prosekusi dari Mekah. Sampai beliau pindah ke Yathrib, yang later date dinamakan Madinah. Sampai nih bang, Nabi Muhammad ini kan lahir di Mekah, orang Mekah. Sampai diusir keluar kota,
udah dipersekusi, udah sampai diusir keluar kota. Di luar kota ini pun mau disiksa lagi, Bang. Akhirnya turunlah, kamu boleh memerangi orang yang memerangi kamu. Udah kurang apa tuh, Bang? Jadi contohnya Abang di Indonesia, Abang menciarkan agama Abang. Habis itu di sini dipersekusi, Bang. Abang pindah ke Malaysia. Habis itu saya masih ngejar Abang ke Malaysia. Terus Abang ngelawan, wajar nggak? Ini ada Ustadz saya nih. Assalamualaikum, Ustadz Moto. Oke. Mangga Bang Rosrun. Izin saya sambil makan. Iya. Lanjut. Siap. Ya. Nah, jadi itu, Bang. Di tahun ke-13, di tahun ke-14, kita boleh memerangi orang yang memerangi kita. Kenapa? Karena kita mesti tahu, paham konsep, paham konteksnya. Rasulullah itu udah pindah kota loh. Dia udah hijrah loh. Tapi tetap dikejar. Tetap dipersekusi. Tetap mau disiksa. Akhirnya boleh. Nah, disitulah perangnya, Bang. Disitulah terjadi perangnya. Perang pertamanya, perang keduanya. Perang pertamanya itu orang kafir-kafir Quraisy ini, yang penyembah makhluk ini, penyembah anak-anak Tuhan ini, dia nyerang ke Yatrib, Madinah. Akhirnya kan perangnya nggak di Madinah. Itu 13 tahun setelah jadi Rasul. Rasulullah melawan. Karena diperbolehkan. Gitu abangku. Jadi kalau begitu abang tahu konteksnya nih. Dari 22 tahun, di tahun ke-13 ke-14 beliau baru diberikan, baru dibolehkan untuk melawan. Menurut abang agama Islam ini agama yang didirikan atas pedang bukan? Bukan ya, Bang. Bukan. Nah, kalau abang bisa jujur kan, enggak, karena kalau kita nggak dibolehin ngelawan, Bang, nanti Rasulullah disalib lagi, Bang, sama orang Quraisy. Sama ini Bang Jip, di googling aja dalam Al-Quran itu jumlah kata pedang itu ada berapa? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Kata pedang dalam Al-Quran tuh disebutkan 0 kali. Sementara setahu saya kata pedang dalam Bible itu disebut kurang lebih 400 kali. Oh iya, betul. Dan kata perang itu juga banyak sekali. Ya. Dan kalau kita mau lihat statistiknya, Bang, kalau ini statistik ya, kita kalau mau dilihat statistiknya, ini dari the independent.uk. Ini theindependent.uk, ini yang penulisnya Samuel Osborne, ini orang Inggris. Independent UK ini kurang lebih Times-nya British. Nah, di sini mereka membahas, ini teks analisis ya. Analisis teks mengungkapkan bahwa kekerasan lebih umum terjadi di Alkitab daripada di Al-Quran. Ini di sini ini ya, analisis teks ya. Dan penghancuran disebutkan lebih sering di Perjanjian Baru, yaitu 2,8%, dibandingkan di Al-Quran 2,1%. Namun Perjanjian Lama jelas lebih banyak, 2 kali lipat dari Al-Quran, dalam penyebutan penghancuran dan 5,3%. Jadi di Perjanjian Lama 5,3%, Perjanjian Baru 2,8%, jadi 8,1%. Sementara di Al-Qurannya 1/4, Bang. Jadi soal pembunuhan dan penghancuran di Bible abang itu 8,1%. Sementara di Al-Quran 2,1%. 1/4-nya. Nah, ini kan ini Bang Jibril ya, saya kayak berkomentar ya. Di STT itu termasuk di mana ya saya sedikit pernah duduk di situ ya. Itu kan yang dibentuk dalam sebuah buku itu pun bukan buku yang apa ya, terbitan cetakan pustaka apa kan nggak begitu. Betul. Itu kan dibikin, disusun berdasarkan cetakan-cetakan kalangan sendiri kan gitu, untuk kalangan sendiri. Internal lah ya. Nah, itu internal. Nah, itu berarti kan menyesatkan ya.
Kalau kalau ke semoga teman-teman STT yang baru ini Gen Z yang ingin menjadi seorang pastor atau pendeta ini mestinya melek digital juga gitu. Karena itu SKS-nya apa bukunya itu kan sudah turun temurun yang tidak pernah direvisi gitu. Oke, sekarang lanjut Bang. Bisa nggak di-share ke kita, Bang? Saya janji saya nggak akan siarkan, saya nggak akan ini kemana-mana. Tapi untuk bacaan saya aja, untuk pembelajaran saya aja. Boleh di-share nggak, Bang? Nggak boleh. Oh boleh, boleh kita akan berbagi nanti. Masya Allah. Jadi Masya Allah. kalau di STT itu ada namanya Islamologi 1, Islamologi 2. Iya kan? Nah, kalau Islamologi 1 itu lebih ke sejarahnya pada abad sekian, ada abad sekian. Nah, di situ itu lebih apa ya? Ya memang datanya apa Islam lahirnya bagaimana, terpengaruh oleh apa, kayak begitulah. Terus nah ini yang tambahan Bang, kenapa menggunakan bulan bintang ya? Bulan sabit dan bulan bintang itu menyembah dewa bulan dan dewa bintang yang menikah dan segala macam itu ada di STT itu. Dan ini teman-teman yang Kristen atau yang pernah di STT ya mestinya mengiyakan dengan apa yang saya sampaikan ini. Ini untuk mencerdaskan apa bangsa loh ini. Oke. Boleh saya tunjukin, Bang? Ya. Nah, jadi kalau pedang Rasulullah jadi bulan bintang itu kan agak aneh ya, Bang ya. Apalagi bendera. Nah, kalau bulan bintang itu, Bang, itu sebenarnya bukan lambang Islam. Itu sebenarnya lambang keemasan, zaman keemasan Islam. Jadi kalau saya search aja, Bang, bendera Rasulullah itu ini, Bang. Ini bendera Rasulullah, nggak ada logonya, Bang. Dan di sini cuma ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini benderanya. Nah, tapi kalau abang merujuk ke bulan bintang itu, kasih, maaf, kopi baru datang. Bulan bintang ini adalah zaman keemasan Turki atau Ottoman Empire. Jadi setelah Rashidun, setelah Khalifahan, ada namanya Khalifahnya. Nah, itu bulan bintang, Bang. Dan abang mesti catat juga, banyak masjid nggak ada, Bang, bulan bintang. Masjid atau musola tanpa bulan bintang tetap masjid. Tapi apakah gereja tanpa salib tetap gereja? Nah, kalau kita justru banyak masjid yang nggak ada, Bang, nggak ada bulan bintangnya. Itu yang dibahas di SCT bahwa kenapa bulan bintang itu, bulan sabit dan bintang itu selalu ada di kubah-kubah masjid karena orang Islam percaya ada dewa bulan dan dewa bintang. Ini real ini yang disampaikan ini di Islamologi 1-2 itu. Iya, Pak, itu kan pembelokan fakta ya, Bang ya. Sementara saya nggak meyakini bulan bintang itu lambang Islam. Di masjid di masjid sama musola nggak ada lambang bulan bintang. Itu cuma lambang ya mengingatkan kita sama Ottoman Empire waktu itu, karena Ottoman Empire lah Islam menyebar ke seluruh dunia. Udah itu tok. Itunya dilepas pun nggak ada masalah. Tetap masjid, tetap tapi kalau abang kan malah apa namanya? Ankh. Abang tahu Ankh? Apa itu? Ankh itu lambang Firaun. Logo Firaun. Abang tahu dong? Ya. Ya. Nah, logo Firaun ini namanya Ankh. Logo Firaun ini yang abang malah jadikan tempat. Kan kita mestinya musuhin Firaun, Bang. Kenapa abang serap?
Justru lambang Ankh itu kan lambang Firaun kan. Ya. Nah, Firaun mati di peti. Yesus mati di kafanin. Abang malah ngikutin Firaun di peti, bukan Yesus di. Ya tapi itu makanya kalau bulan bintang itu bukan lambang Islam, Bang. Bulan bintang itu bukan lambang Islam. Oke. Terus itu ada lagi ya, kita kalau di kampus itu kita belajar juga loh Isra Mi'raj itu. Belajar juga sejarahnya Isra Mi'raj gitu kan, kenaikan itu ke dari masjid apa ke masjid apa itu? Masjidil Aqsa. Itu ya ketidakmustahilan itu hanya karangan-karangan saja kan segala macam. Ya itu ada lagi itu. Banyak poin-poin besarnya banyak, Bang. Enggak, tapi abang tahu nggak kenapa saya bisa meyakini, saya bisa mengimani kalau Rasulullah itu benar-benar ditarik ke atas dunia, ditarik ke langit ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Abang tahu nggak kenapa saya bisa percaya? Ya, gimana Bang? Padahal kalau pakai iman itu nggak bisa loh Bang. Itu cuma imani saja. Itu saya nggak bisa percaya. Tapi saya bisa melogiskannya Bang. Rasulullah bilang, dunia ini Bang, dunia ini, kalau dunia ini kecil, dunia ini, langit pertama ini seperti cincin dilempar ke padang pasir. Rasulullah ini kutipan Rasulullah ya. Dunia ini kecil seperti cincin dilempar ke padang pasir. Kayak galaksi yang sekarang dong ya. Susunan galaksi yang sekarang kan, cincin dilempar ke padang pasir. Gimana orang yang belum pernah keluar galaksi 14 abad yang lalu menggambarkan dengan tepat seperti ini? Wow, amazing ya. Gimana? Coba abang bisa nggak bikin saya ragu? Rasulullah bilang dunia ini kecil, langit pertama ini kecil, sama seperti cincin dilempar ke padang pasir. Tiba-tiba baru 60 tahun yang lalu kita baru tahu bentuk galaksi itu seperti ini. Gimana orang 14 abad yang lalu di padang pasir lagi tiduran malam-malam menceritakan ini semua. How? Gimana caranya? Kalau memang nggak kejadian. Amazing ini. Berarti itu dikutip untuk Nabi Muhammad dikutip ya? Ya, bahwa dari hadis. Itu dari hadis. Ya? Okay. Rasulullah menjelaskan bahwa dunia ini kecil seperti langit pertama itu seperti cincin dilempar ke pasir di padang pasir. Padang pasir itu dunia. Nah, langit kedua itu seberapa besar langit kedua itu? Langit pertama itu seperti cincin dilempar lagi ke padang pasir. Jadi dunia ini expanding. Dan kita baru tahu juga 30-20 tahun yang lalu bahwa dunia ini, galaksis ini memang selalu expanding. Makanya Allah bilang dia maha pencipta, dia akan selalu menciptakan. Makanya dunia ini bertambah terus karena dia maha pencipta. Kalau abang kan nyiptainnya cuma 6 hari kan, habis itu nggak nyiptain lagi kan. Mestinya gugur mahanya tuh. Karena dia berhenti menciptakan. Kalau maha pencipta kan akan selalu menciptakan. Ya nggak? Oke. Amazing sih ini, amazing. Bang, cuman tanya ya. Berarti hadis itu ditulis pada abad-abad itu juga ya? Nggak jauh-jauh dari hadis itu tulis nggak jauh-jauh dari selisih berapa abad? Hadis itu ditulis itu 150 ke 200 tahun setelah Rasulullah nggak ada. Oh ya, masih dekat lah. Tapi bukan masalah soal dekatnya Bang. Hadis itu kita punya sanadnya. Jadi dan hadis itu ini ya, sanad itu ujian diujinya. Bukan chain of narrations. Hadis itu chain of narrations.
Oh. Nah, ini contoh nih Bang. Karena hadis itu memang dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah tuh pernah ada narasi bilang Rasulullah itu melarang kami menulis hadis. Takut kecampur sama Al-Qur'an nih, Bang. Rasulullah sudah mengingatkan, jangan menulis hadisku dengan Al-Qur'an di lembaran yang sama. Nanti jadi kayak 1 Yohanes 5:7, Bang. Catatan kaki jadi ayat. nanti jadi catatan kaki. Abang ini lebih Kristen dari saya ini kayaknya. Nanti jadi catatan kaki jadi ayat. Nah, hadis ini Bang, ini contohnya nih ya Bang ya. Ini hadisnya, ini translatannya, ini sanadnya Bang. Nah, saya contoh buka hadis favorit saya, hadis Muslim nomor 9. Ini hadisnya, ini translatannya, ini sanadnya Bang. Nah, Umar ini yang menyaksikan langsung, yang menceritakan. Umar menceritakan ke Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar menceritakan ke Yahya, Yahya menceritakan ke Abdullah, menceritakan ke Kamas, ke Waqi'i, ke Zuhair, baru dicatat oleh Muslim. Nah, begitu kita lihat, ini sanadnya nih. Ini sanadnya satu. Nah, nanti begitu kita cek Bang, ini kita nggak mungkin dong kita percaya dengan satu cerita ini aja. Rupanya sanadnya ini nggak diceritakan ke satu orang. Jadi Umar menceritakan ke Abdullah, Abdullah menceritakan ke Yahya, tapi Abdullah menceritakan ke beberapa orang. Ke Humaid juga, ke Yahya juga. Nah, jadi sanadnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 9 sanadnya di sini. 9 orang yang menceritakan hal yang sama persis. Jadi ini bisa dinilai keren ya. sahih. Ini beda sekali dengan cara kanonisasi punya kita ya, punya kami ya. Nah, kalau yang punya Kami Abang, aja ya, yang kitab tunjukin suci satu. aja, nggak kayak gini. Nah, tunjukin satu ininya aja Bang. Abang kitab sucinya, tunjukin satu sanad aja, bisa nggak? Oh nggak bisa, nggak gitu caranya, nggak bisa. Nah, hadis kita Bang, dikonfirm oleh 9 sanad. Itu baru satu hadis. Sementara kitab suci Abang bisa nggak tunjukin satu aja sanadnya kalau Yesus ngomong kayak gitu? Nggak bisa. Nah, berarti hadis kami lebih valid daripada kitab suci Abang. Itu secara pengetahuan ya. Itu secara ini ya. Kita keputus di tempat kami keputus waktu, keputus ini tiba-tiba ganti orang aja. Tiba-tiba si Paulus saja kan, habis itu hilang semua. Tiba-tiba tulisan Agustinus masuk, tiba-tiba tulisan Tertullian masuk, betul. tiba-tiba tulisan Papias masuk, tiba-tiba Bible dinamakan oleh Papias. Nah, itu yang Terus Raja Henry bikin Bible distandarkan, aduh. Nah, sementara Raja Henry itu sendiri menggal emaknya sendiri. Nah, itu loh. Iya kan? Itu moral kompasnya dari Iya. berantakan. Saya kalau gitu. gini ini nggak sakit hati kok Bang, karena itu sejarah. Jadi saya harus berlapang dada bahwa sejarah itu ya itu. Iya, sama kayak kalau Abang bilang, oh Rasulullah Nabi Muhammad membiarkan atau melakukan lebih dari 18 perang. Ya itu faktanya, saya nggak bisa sakit hati. Itu faktanya, itu sejarah. Kita nggak bisa sakit hati sama sejarah. Itu fakta sejarahnya seperti itu. Ini ada Ustadz saya lagi nih. Assalamualaikum, Ustadz Bio. Ya, assalamualaikum Ustaz Dio. Tuh, sambil nyetir ya. Oh iya. Siap, Ustadz. Enak nih bahas hadis, bahas sanad ini. Iya. Gimana Bang Rasul? Ada lagi? Ya. Nah, terus kemudian ini Lemparkan Bang, lemparkan. Yang paling menyakiti umat Muslim, serang kami Bang, biar saya jelaskan. karena saya jauh dari properti ini, jadi mengingat-ingat yang karena itu kan tingkat dasar ya, dan itu sudah lama sekali. Jadi, tetapi saya masih ingat itu tentang yaitu tentang perang, tentang pedang, tentang sebenarnya keturunan siapa itu, keturunan Muhammad itu dari mana itu diragukan. Terus kemudian
kenapa kok bisa menyusun kitab suci sedangkan sahabat-sahabatnya itu saling bermusuhan. Nah, itu saya tidak tahu kebenarannya bagaimana. Ya kan gitu. Sahabat-sahabatnya saling bermusuhan, yang mana nih Bang? Sahabat yang mana nih? Berebut untuk menjadi pemimpin atau bagaimana? Itu kami menerima pelajaran itu loh. Oh, sebenarnya yang menceritakan itu bukan yang menceritakan, yang menggambarkan itu Bang. Sementara sahabatnya sendiri nggak bermusuhan. Abang paham nggak? Jadi contoh pemuja atau fansnya Ali yang memusuhi Utsman, sementara Utsman sama Alinya nggak bermusuhan. Itu satu. Kedua, kalau dari lineage ya, kalau dari segi keturunan ya, ini saya buka aja dari segi internal dan eksternal. Ini saya buka, bentar ya, ini datanya agak, bentar ya. Ini saya memang penasaran sudah cukup lama Bang. Saya benar-benar juga terusik ya setelah saya membaca kitab sucinya Abang yang ternyata di situ membahas tentang keimanan saya gitu. Jadi teringat yang dulu-dulu gitu. Bentar ya. Bahas aja Bang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, buka semua. Iya. Sambil nunggu Bang Jibril, misalnya para sahabat itu bermusuhan. Misal saya Bang Rostrum sama Bang Rostrum itu musuh sekali, benci sekali gitu kan ya. Mungkin nggak saya menamakan anak saya itu Rostrum. Nah, anaknya Ali itu ada yang namanya Umar. Kalau dibilang misal sahabat Ali itu dia itu nggak suka atau dia tuh musuhan dengan Umar. Jadi kalau memang dia bermusuhan nggak mungkin, mustahil. Makanya kan ini kan dinarasikan oleh Ali itu nggak suka sama Umar, berebut siapa yang akan jadi pemimpin bla 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 gitu. Andai kata memang ini dia itu bermusuhan, mustahil seorang yang mempunyai musuh itu akan menamakan anaknya itu musuhnya, kan nggak mungkin. Itu nanti bisa dicek gitu. Nanti silakan aja Bang Jib dulu. Ini memang STT ini berarti kurang kerjaan ini dulu. Dia dapat propaganda dari mana nih Bang Jibril dan Ustadz ini? Saya jadi ikut ini ya, merasa terusik gitu. Kalau tidak sesuai. Ya, Bang Moto di antara nama anaknya Ali bin Abi Thalib itu namanya Abu Bakar bin Ali, itu dari istrinya bernama Laila bintu Mas'ud. Itu benar itu? Iya kan? Nggak mungkin kalau dia itu saling bermusuhan, saling memuji salah satu di antara salah satu sahabatnya, itu nggak mungkin. Mereka tuh saling memuji-muji. Maksudnya setiap sahabat itu mempunyai keistimewaan. Jadi mereka pun para sahabat itu sering menyebutkan keistimewaan. Misalnya kayak, oh Ali itu babun ilmu, Ali itu pintunya ilmu. Terus Umar juga sering dipuji oleh Ali. Semua Abu Bakar, yang lain-lain itu saling memuji, nggak ada masalah. Gitu Pak Rostrum. Dan Pak Rostrum nanti izin DM saya kalau Pak Rostrum nggak keberatan. Nanti berikan alamat, saya kasih buku. Nanti saya hadiahkan ke Pak Rostrum. Buku yang ditulis oleh Muslim juga, nanti bisa dipelajari. Wow. Terima kasih Ustaz. Iya. Bang Moto. Ini siap. Bahkan Ali bin Abi Thalib, teman-teman, Ali bin Abi Thalib itu bukan cuma Umar, ada nama anaknya, namanya Utsman bin Ali. Itu ada nama Utsman bin Ali. Itu dari istrinya Ummul Banin. Tadi kan Umar bin Ali. Jadi ada Utsman, ada Umar. Nah, ada nggak nama anaknya Ali bin Abi Thalib namanya Abu Bakar As-Siddiq? Ada. Namanya Abdullah. Ini dari Ummul Banin juga. Ini saudara dengan Utsman, dengan Ja'far. Namanya siapa? Namanya Abdullah bin Ali. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah, nama aslinya.
Jadi semua anak-anaknya Ali bin Abi Thalib itu anak-anaknya adalah anak-anak para khulafa sebelumnya. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Setelah lanjut Bang Moto. Saya sambung sedikit ya. Kalau ditanya soal nasab Rasulullah, kita langsung ada bukunya Sirah Nabawiyah. Di sini abang bisa dilihat nama asli Abdul Muthalib ialah Syihab, dan ini nama orang tua Rasulullah ini Syaibah bin Hashim, nama panggilannya Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu nama panggilan ya. Nama aslinya itu Syaibah bin Hashim. Abdul Muthalib itu julukan. Iya, julukan. Ya. Habis itu nama asli Hashim ialah Amr bin Abdul, dan ini terus sampai ke Ismail bin Ibrahim. Ya. Tapi ini saya udah jadiin catatan di sini. Ini dari internal ya Bang ya. Nanti kita ke eksternal. Dari Nabi Muhammad itu sampai ke Ismail alaihissalam ke Ibrahim. Ya, dan ini ada nabi-nabi lainnya. Yang merah ini dari Bani Israel, yang biru itu bukan Bani Israel. Jadi kalau ada yang bilang, oh nabi-nabi itu cuma dari Bani Israel, enggak. Ini yang biru-biru ini bukan Bani Israel. Bani Israel itu kan dari Yakub ke bawah. Ya. Jadi ada nabi-nabi yang bukan Bani Israel. Ini dari internal. Nah, kalau kita mau lihat dari eksternalnya, ini abang bisa lihat di sini A Dictionary of the Bible. Ini dictionary-nya. Ini dictionary abang nih. Jadi kalau abang mau bantah agak susah nih. Ini dari A Dictionary of the Bible by John Davis LLD. Ini dikeluarin tahun 1917. Ya. Kalau saya lihat di halaman 429. Ya, skakmat ini. Mau bantah ini gimana? Nah, di halaman 429 di sini ada arti kata kedar. Kedar Bani itu sering Bani disebut Kedar. di STT. Ya. Ini dari keturunan Ismail. Karena Bani Kedar ini seperti kita tahu, saya ada datanya detail juga kalau abang mau tahu. Dari Nabi Ismail ini ada beberapa anaknya dan jadi bangsa-bangsa. Nabajot, nama anak pertamanya, ini menjadi Nabatean. Habis itu Kedar. Habis itu Abdel. Dan seterusnya. Nah, Bani Kedar ini di yang tadi ya, Dictionary of the Bible. Yeah. Bani Kedar, to the Hebrews, the name was also suggestive of the black tents, ten hitam. A tribe descendant from Ismail. Jadi Bani Kedar ini adalah keturunan Ismail. Ya, habis itu di sini ditulis Bang. The people of Kedar were Phileni Kedrai, and from their tribe Muhammad ultimately arose. Jadi Bani Kedar ini ujungnya yang akan keluar Muhammad. Nah, jadi ini dari internal nasabnya. Ini dari eksternal. Ini nasabnya. Jadi kalau mau dibantah juga. Nah, kalau itu kan dari apa Kristen ya. Nah, ada juga dari Yahudian juga ada. Abang pernah dengar Yoktan nggak dalam Perjanjian Lama? Anak-anaknya nanti dari Nuh gitu loh. Yoktan, Ada dari Ever, iya, Pelek, Yoktan. Pernah denger nggak? Coba abang buka nanti di Kejadian 10 nomor 25. Jadi di kejadian 10 nomor 25 nanti aku buka dari ini ya Bang ya. Dari sumber keyahudiannya. Nah, ini nanti di Kejadian 10 nomor 25. Gitu kan? Nah, ini
tentang Aram nanti. Nah, di sini nanti ada Hazarmawet itu nanti di Arabik itu menjadi Hadramaut. Nah, Hazarmawet kalau dalam Ibraninya. Nah, kita lihat nanti nomor 25-nya. Ini tentang Yoktan. 2 sons were born to Eber. The name of the first was Peleg, for in his day the earth was divided. And the name of his brother was Yoktan. Nah, Yoktan ini apa? Nah, ini nanti bisa dijelaskan nanti oleh para rabi, namanya Emla Mikra. Jadi Yoktan ini, tapi dalam bahasa Ibrani nanti saya akan terjemahkan. Yoktan Be'eretz Araf. Be'eretz itu tanah, di tanah Arab. Hayya Sem Yoktan. Hayya Sem Yoktan di sini tulisannya, sebentar. Hayya Sem Yoktan. Nah, hiduplah seorang yang bernama Yoktan. Zot Levenim, di mana Levenim itu bukan di muka, tapi di masa yang akan datang. Gam Kodam, dari keturunannya, dari dialah Nebuat Muhammad, hadir atau datangnya Muhammad. Nah, ini coba saya translate ya. Cuma kalau Google Translate-nya dia memang apa ya? Memang agak sedikit ngacak dia. Nah ini akan berkurang di tanah Arab, ada tempat yang menguranginya, maksudnya Yoktan ini. Ke wajah maksudnya di masa yang akan datang. Nah, ini akan menubuatkan Muhammad. Nah, ini sumbernya itu dari Sefaria. Ini bukan sumbernya bukan sumbernya orang-orang kita gitu, enggak. Nah, itu dari Bang Jibril tadi sudah, dari itu kita juga sudah bawa. Sangat lucu ketika nanti dari teman-teman itu menyaksikan keturunan dari Muhammad gitu. Ini keturunan orang dari siapa ini? Tiba-tiba Muhammad ini ada gitu. Ya. Itu sih Bang Rostrum. Sementara datanya dari internal, dari kekristenan, dari keyahudian udah setuju semua. Nah, ini loh, ini mesti diluruskan ini untuk kurikulum STT itu perlu direvisi itu. Itu perlu direvisi itu. Karena kalau enggak itu menyesatkan generasi bangsa juga itu. Karena mungkin karena dasarnya itu kan kita ada buah, Bang. Ada buah, ada pohon, ada akar ya kan. Buahnya kan itu tuh ajarannya kayak gitu. Pohonnya kan tadi yang saya tunjukin, pohonnya tuh ini. Digedein yoga punya Bang Jibril. Aku belum bisa gedein kecilin. Pohonnya tuh ini. Dari kitab sucinya, Abang yang paling besar soal kebencian, pembunuhan dan penghancuran. Akarnya Tuhan Maha Pendendam, dosanya diwaris-waris. Kita bisa setuju gak di sini? Iya. Aduh, Paulus ini bikin kacau. Lalu jujur. Ya